Jadi kalau dilihat dari ayatnya kan tidak terlalu sulit ya. Kalau kita lihat di sini, disabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ada 5 tadi di situ. 1, bertasbih kepada Allah. Yang kedua, apa itu yang bertasbihnya? Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Kepada siapa? Kepada Allah yang maha perkasa, Allah maha bijaksana. Itu ya. Oke. Kalau tentang surat As-Saffnya, itu sebenarnya turunnya di Madinah. Dia bagian surat Madaniyah. Dia sudah bicara tentang nanti banyak perjuangan-perjuangan di situ. Oke. Yang pertama, tasbih. Bertasbih. Kalau kalimatnya subhanallah. Ada kemarin subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya. Ini bahan insya Allah kita di-share di grup. Ya, nanti di-share di grup. Yang belum masuk grup kita masukkan semuanya. Nanti daftar hadir. Ada Pak Haji sudah tadi daftar hadir belum? Kalau yang belum nanti kita masukkan ke grup. Ya. Kalau kita ya sabbahalillah itu subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Malah kita di waktu sujud, di waktu rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada yang baca itu. Ada juga yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufir. Tapi tetap juga ada tasbih di situ. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Pakai juga ada yang mengatakan wa bihamdi. Ya kan? Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ya kan? Ada juga bacaannya subuhul kudus Rabbu malaikatu warruh. Oh, kiranya banyak bacaannya sholat, oh kiranya nggak cie dia, ya kan? Jadi kadang-kadang kita aja yang ambil satu, kemudian rasanya satu-satunya itu pada banyak, ya. Itu kalau kita. Sekarang seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk, ya kan? Kalau seluruh makhluk berarti ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang tidak hidup. Berarti makhluk yang tidak hidup pun bertasbih. Waalaikumsalam. Di sini aja, Bu. Ini, Bu. Jadi apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, semuanya bertasbih. Ya kan? Makhluk baik yang di langit maupun di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tasbih bukan hanya sekadar ritual manusia. Jadi kalau kita membaca subhanallah, ya kan, berapa kali setelah sholat? 33 kali. Oh, nampaknya tasbih itu bukan hanya kita saja yang bertasbih. Ya kan, seluruh makhluk bertasbih. Jadi kalau seandainya kita tidak mau bertasbih, rasanya kalah wadik makhluk lain gitu, ya kan? Nanti kita tengok nanti makhluk lain itu apa gitu, ya kan? Itu menunjukkan bahwa tasbih bukan hanya sekedar ritual manusia, tapi merupakan seluruh alam. Jadi seluruh alam ini bertasbih kepada Allah. Kita tadi membahas surat As-Saff, ya. Nah di sini kan Pak kalimatnya sabbaha lillahi ma, ya kan tadi pakai man, ya. Man fis samawati wa man fil ard, tidak pakai itu tapi ma. Berarti seluruhnya makhluk hidup mati, ya kan,
bertasbih. Makanya bisa saja makhluk mati itu diperintah oleh Allah. Ya kan? Ada orang yang berhutang, lalu dia berjanji akan membayar hutangnya. Ya kan? Karena dia waktu itu badai, hujan, ya kan? Air besar, dia tidak bisa menyeberang. Lalu dia masukkan uangnya itu dengan jumlah hutangnya itu ke dalam kayu yang berlubang. Ya, tapi ibu-ibu jadi cipu-cipu lu beko kalau hilang betinya beko gitu. Karena belum sampai ke situ, ya kan? Keyakinan kita. Dilemparnya ke air itu. Lalu dia doakan supaya sampai, karena janjinya. Ya kan? Dia berjanji bahwa hutangnya itu akan dibayarnya tanggal sekian pada waktu itu. Tapi karena badai, akhirnya dimasukkan ke dalam kayu, kemudian dilempar ke air itu dan doakan gitu. Dibawa diombak-ambing lah. Ya kan? Sampailah di tepi pantai. Orang yang tempat berpiutang tadi itu mengambil kayu di pantai-pantai yang ada, termasuk kayu tadi itu. Pas dibelah ada uang sebanyak hutang tadi itu. Ya kan? Itu tandanya Allah perintahkan kayu itu untuk sampai kepada orang yang, nah itu di benda mati saja bisa diperintah oleh Allah. Ya kan? Kemarin ada jemaah kita meninggal tuh. Sajak ketik tidak pernah muah dibawa ke rumah sakit. Tidak muah. Pas terakhir itu kata cucunya, "Nek, bawalah ke rumah sakit, Nek." Amu hasilnya bayi. Ya kan? Dibawa kasih tiramah. Kemudian pas beliau lo yang nanya ke tempat tidur tuh. 5 menit tak boleh tempat tidur tuh meninggal. Kalau Allah berkehendak beliau ku meninggal di rumah sakit, walaupun seumur hidup tidak pernah ke rumah sakit, tapi terakhir itu ada aja gerakan ke situ. Ya kan? Jadi kalau Allah berkehendak, jangankan makhluk hidup, makhluk mati pun bisa diperintah oleh Allah. Saya tidak tahu kalau kemarin ada ya naru, ya kan, kuni, kan ada kemarin tuh api, kata Allah kan, dingin. Ya, saya tidak tahu api itu bernyawa apa tidak, ya kan? Tapi dia makhluk Allah, bisa disuruh besar, bisa disuruh kecil. Bisa disuruh membakar ini, yang ini tidak terbakar, yang ini terbakar. Ada tidak seperti itu? Karena ada di situ perintah Allah. Ah, itu yang dimaksud di situ. Oke. Jadi bertasbih menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar ritual manusia, tapi merupakan alam itu diperlakukan oleh Allah. Jadi seluruh ciptaan Allah itu bertasbih. Nah, maksudnya di sini salah satu diantaranya adalah segala alam ini, baik yang tampak oleh kita, manusiakah, hewankah, tumbuhankah, maupun yang tidak tampak oleh kita, malaikat atau benda-benda langit, mulai dari yang sekasar-kasarnya sampai yang sehalus-halusnya, ya, sampai yang sekecil-kecilnya, itu semuanya bertasbih kepada Allah, tunduk dalam ketetapan Allah. Jadi ini mengajarkan ayat ini kepada kita bahwa supaya kita itu mengikuti sunnatullah, jangan menyimpang dari jalan Allah. Matahari terbit tadi pagi, ibu-ibu, alhamdulillah, untuk yang tidak menyimpang. Kau jauh bisa manggok, bu. Latih buat tabi tiap hari macam, apalagi kini puas solo lagi nak tabinya dibagi kira, nak tabinya sekali saja, bu, nyoba pindah dari timur, nyoba pindah ke barat, habis itu terjadi hari kiamat. Atau gini lah, tidak usahlah tidak sampai tabi, bergeser saja nyo sekete, mandake nyo ke bumi, apa yang terjadi? Tambahkan. Ya kan? Kalau manjawa abaku kan. Itu menunjukkan tasbih di situ adalah
tak pernah bergeser dari perintah Allah. Nah, saya tidak akan mengatakan kepada ibu-ibu nanti coba dangah bumi itu bentuk bertasbihnya gitu ya. Atau dalam meletakkan telinga lo di bumi sedua itu kan. Ya kan. Kira lewat kudo kan, berlari-lari tak 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 tak. Oh begitu kiranya. Karena dia punya cara sendiri bertasbih. Sekurang-kurangnya diperlihatkan bahwa bumi itu bertasbih sesuai dengan perintah Allah. Itu maksudnya. Jadi semuanya itu. Nah, kenapa ditunjukkan di situ kalimat aziz dan hakim, ya, yang memerintah itu yang maha perkasa. Ya kan? Memiliki kekuatan yang mutlak. Jadi kita ini sebenarnya kalau ada orang yang tidak mau patuh kepada Allah, itu tandanya dia sedang melawan yang maha berkuasa. Bagi Allah apalah nak? Mau taat semuanya yang Allah itu tetap juga aziz. Tidak taat semuanya, Allah itu tetap juga aziz. Ya kan? Nah, maka dari itu maha perkasa mutlak, ya kan, segala sesuatu itu tunduk kepadanya. Makanya awal-awal surat Al-Fatihah kemarin ada kalimat Maliki Yaumiddin. Itu kalimatnya maha raja, maha menguasai hari di mana agama itu ditegakkan. Kalau hari ini kan orang tidak sholat biasa saja, ya kan? Mau sholat tidak sholat kan biasa segini, tidak ada bedanya. Orang puasa tidak puasa sama saja, tidak nampak gitu, ya kan? Tibalah kalau tidak puasa tiba pelangkang apa kira, enggak bangkak lah kan yang tadi beda. Tapi hari ini kan tidak, ya kan? Malah ciri-ciri orang puasa saya tidak ada. Apa ciri-ciri orang puasa? Bibir baca-baca, itu sariawan. Ada latih, lelah, lulai, lesu. Enak. Dulu orang tidak puasa lebih latih lah pada orang puasa. Ya kan? Jadi tidak ada ciri khas sebenarnya gitu. Ya kan? Karena memang asyamu li gitu. Ada di situ. Kalau apa hubungannya dengan hakim? Ya kan? Kalau nanti kita ambil kepada bi'ahkimin atau hakimin itu yang maha menegakkan ya peraturan yang sudah ada. Ya kan? Sudah digariskan di situ, manusia itu kan sudah ada juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56 itu yang digariskan oleh Allah. Bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu poin pentingnya di situ. Garis untuk kita. Yang lain-lain itulah digariskan oleh Allah. Matahari itu terbit, bulan mengiringi, ya angin berhembus, api panas dan membakar, air membasahi. Ya kan? Itu bentuk tasbihnya. Ya kan? Kalaupun ada yang di luar itu, nanti ada perintah Allah di situ. Tapi yang sifat, ya kan? Nah, lalu kita lihat bagaimana penjelasan secara umum itu ya. Nah, surat As-Saff yang kita baca tadi itu, ya kan? Nanti akan banyak bicara tentang perjuangan. Ya, perjuangan. Pertama, ini memberikan landasan bahwa kemenangan sejati itu harus berdasarkan kepatuhan. Itu satu ibu-ibu. Kalau ingin pertolongan Allah, maka itu harus patuh. Ya. Jadi kepatuhan kita kepada Allah itu ketundukan gitu. Jadi kan semua alam ini tunduk kepada Allah. Itu yang disebut sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu apa hubungannya ketundukan kepatuhan tentang perjuangan dalam surat As-Saff ini? Nanti kan ada kalimat itu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim
tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Itu. Apa hubungan kepatuhan dengan perjuangan? Perjuangan itu akan berakhir harus dengan kepatuhan kepada Allah. Ibu-ibu yang lah pergi umroh, hampir rata semuanya, tapi celik wajah-wajah Bu Haji nampak Bu celik sedonya. Kan ada kita dibawa berkunjung ke satu bukit di Madinah. Bukit apa namanya? Bukit Uhud kan? Bukit Uhud tuh yang panjang itu 8 kilo itu, warnanya agak sedikit merah, ya kan? Kalau yang sering diinjak, dinaiki oleh jemaah itu Jabal Rumah namanya. Bukan, Jabal Rahmah itu di Makkah. Jabal Rumah itu pemanah. Kan ada kisahnya di situ. Ada sahabat yang disuruh oleh Nabi untuk naik ke atas bukit. Itu pemanah. Ya, pasukan pemanah naik ke atas bukit itu. Pesan Rasulullah itu apa? Jangan turun kecuali ada perintah. Lalu Nabi pasukan perang, panglima perang, di sebelah di sini ada Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, ya kan? Kemudian terjadilah berkecamuk di bawah di lembah Uhud itu. Akhirnya kocar kacir dan kalah. Orang-orang kafir itu kalah, ya kan? Berantakanlah, kudanya lepas, kemudian barang-barang dibawa. Dulu kan peba parang tuh tetap di kuda itu bahan, ya kan? Logistiknya kan bukan ditaruh di tempat lain, ya kan? Berserakan, mundur. Melihat kondisi yang seperti itu sudah menang. Melihat kondisi seperti itu tanpa disadari oleh sahabat-sahabat yang ada di atas bukit Jabal Rumah tadi itu. Turun dia. Lalu ikut mengumpulkan. Sedang mengumpulkan seperti itu, Khalid bin Walid, panglima hebat itu, lalu dia berputar, Pak. Dia berputar, dia menyerang dengan pasukannya dari belakang. Yang dari sini balik lagi, yang kafir yang sudah mulai mundur tadi, balik lagi. Kemudian yang dari belakang akhirnya kalah. Terjadilah kekalahan. Dan Rasulullah pun dievakuasi. Ya kan? Apa penyebabnya situ? Satu, tidak ada kepatuhan. Jadi kalau seandainya Allah ya tidak dipatuhi lagi, maka Allah biarkan saja, Bu. Ya kan? Nah, boleh dilihat surat Al-Imran. Surat Al-Imran surat keberapa? Ini tambahan surat ketiga. Ya, ayatnya coba lihat 159. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita 59-nya, 60-nya lihat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yanzurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman zalladhi yanzurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah? Sesudah itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman itu
tawakal. Itu konsep di situ, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa konsepnya? Kalau Allah tolong, menang dia. Kalau Allah tidak tolong, tergantung siapa yang kuat. Itu bedanya. Jadi dibiarkan saja. Dibiarkan, mau dia beriman, tidak beriman, siapa yang kuat itu menang. Karena Allah tidak ikut campur dengan mereka. Tapi kalau Allah ikut campur, yang lemah pun bisa menang. Jadi kalau ada perkelahian, iya kan, kayak tinju lah umpamanya. Jadi kira kadang-kadang awak kan seorang Islam, seorang kafir, atau rasa kemenang seorang Islam gitu. Karena Allah akan menolongnya. Kalau itu tentu enggak ada orang kafir kok nang kemenang tinju gitu. Awak kadang-kadang disangkut-sangkutin gitu kan. Ini orang Islam maka lalu membola itu. Ini apa hubungannya? Membola itu tergantung kepandaian. Berkelahi itu tergantung kekuatan. Nah, di mana letaknya imannya? Kalau dia berjuang untuk agama, ada unsur pertolongan di situ. Ya kan? Nah, jadi kepatuhan tadi itulah yang membawa pertolongan. Balikin ke surah Al-Fatihah kemarin. Mana yang duluan? Patuh dulu atau minta tolong? Iya karena budu wa iya karena stain. Jadi kembali ke situ. Nah, ini ayatnya sudah nampak bagi kita bahwa ketika Allah tidak menolong, maka tidak ada yang bisa menolong lagi. Kalau Allah biarkan, tidak ada yang bisa menolong awak kecuali Allah juga. Maka itu orang yang beriman itu harusnya berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah. Itu konsep tawakal. KB untuk dulu, KB kudogo, baru berserah diri kepada Allah. Tapi kalau tidak nyok KB, ya kan, ya lapeh lah, ya kan. Nah, karena sudah membuka juga surat yang sama 159, saya jelaskan sedikit di situ, ya kan. Karena dia berhubungan dengan pasukan yang tidak patuh tadi. Tadi kan ada dua sebenarnya itu penyebab kenapa Allah biarkan begitu. Satu, karena tidak patuh lagi. Kan tadi diminta jangan turun. Ya, tapi karena melihat harta rampasan perang sudah banyak berserak-serak seperti itu, timbul keinginannya untuk menyelamatkan. Ya kan? Lupanya larangan Nabi, sehingga apa yang terjadi? Ya kan? Akhirnya dia dilepaskan saja begitu. Akhirnya keserakahan manusia itu muncul di situ. Ya kan? Nah, ayat 159 itu sikap terhadap orang yang sudah keliru tadi. Kan tadi nggak mau tuh Pak. Perintah Allah, Rasul mengatakan jangan kamu turun. Sekarangnya turun. Berarti tidak nyuhiruan perintah Nabi, larangan Rasul kan? Gara-gara mereka ini menang jadi kalah. Kalah itu banyak meninggal tuh Bu. Ada 70 orang yang syahid di situ. Termasuk paman Rasulullah, Hamzah. Jadi akibat mereka tidak patuh tadi, akibatnya kekalahan besar terjadi. Kemudian luka-luka, ada yang meninggal, Nabi pun terluka. Seolah-olah Allah tidak mau tahu saja lagi. Itu pelajaran yang menarik. Itu makanya setiap jemaah haji dan umroh dibawa ke Bukit Uhud itu untuk mengambil pelajaran, bukan ngambil foto. Kalau ini kan tidak ada. Dima bumi dipijak, di situ bakoda. Itu masalahnya. Itu. Jadi dima bumi dipijak, di situ bakoda. Dari bersama-sama sampai seorang-seorang. Cece Mutoifnya foto sama-sama dulu, ya, foto sama-sama. Itu apalah kamah kapai lah, foto lah gitu ya. Tapi tidak dibaca gitu ya. Nah sekarang sedikit, ini agak melenceng sedikit kajiannya, tapi karena sudah terbuka, udah buka kan?
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzal ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau dibaca sudah, terjemahkan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu. Karena itu, maafkan mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kilas cepatnya ibu-ibu, satu, ada di situ rahmat Allah. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, jangan kasar. Yang keempat, ada orang yang akan menjauhi jika kamu kasar. Maka itu buka pintu maaf. Doakan supaya dosa mereka diampuni. Itu luar biasa ayat. Ajak mereka bermusyawarah. Ya kan? Kemudian berusahalah kembali untuk menang. Nah, nanti serahkan kepada Allah. Allah senang cinta kepada orang yang bertawakal. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini kepada siapa dihadapkan? Kepada siapa? Kepada orang yang bersalah. Siapa kira-kira? Yang bersalah di sini siapa? Yang tidak patuh tadi. Jadi ayat itu awalnya itu untuk orang tadi, ya kan? Maka dia turunnya di Madinah. Jadi pertama, jangan kamu kasar. Kalian dado lambo suruh di hati itu tagak di situ taruh. Beko kalau lambo suruh turun, iyalah ada begitu. Kok tiba di awak? Dole itu dah, ya kan? Kamaka segala macam. Saya lihat akibatnya itu nak. Iya kan? Ini ayat jangan kamu kasar. Lah jale akibatnya itu yang menang menjadi kalah, kemudian banyak yang terbunuh, kemudian Nabi pun terluka dan evakuasi gara-gara mereka tidak patuh. Ternyata Allah bimbing Nabi, jangan kamu keras pada mereka. Lemah lembutlah dengan mereka. Kenapa? Karena mereka pun tidak paham, Pak, Ibu. Tidak tabayang loh deh, kalau turun ke bawah tuh akan mengakibatkan ini gitu. Kan banyak terjadi dakwah itu. Hal-hal ketek awak lakukan, tidak tabayang lewat akibatnya gitu. Kecuali lawak rencanakan gitu. Kadang ada anak-anak main api, kembang api. Tidak tabayang lagi, kasih rumah orang kata wakah. Iya kan? Mata tahu ya, awak main lama api sekolah, ya beko bakar rumah bapak udah. Tidak ada dah. Islam mengajarkan, iya kan? Tetaplah kamu berlemah lembut. Jadi kalau ada tetangga-tetangga nang kasar kawaku, iya kan? Hadapi dengan lemah lembut. Iya. Nyuci biar, ya kan? Hah? Barek nak? Barek, iya kan? Hah? Ya kalau indah minimal baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memperlihatkan kekuasaanmu ya Allah. Merubah manusia jadi monyet. Karena yang mencibi-cibi itu monyet kan. Tapi ini kan ayat jelas pada kita. Kalau kita kasar, kareh kawa. Awak kareh lagi selesai. Sampai bilu kira-kira berakhirnya. Hah? Nyoba dendam, nyo ndak menyapu awak ada nyapu nyo. Pilu-pilu berakhir kira-kira. Berlanjut. Ya kan sampai jo anak-anak pun nanti.
Aku dulu musuh barek mama benar kemana. Ternyata Islam mengajarkan beri maaf. Luar biasa. Si anak tidak pernah berbuat salah. Beri maaf. Tidak cukup memberikan maaf, minta ampunkan dosa mereka kepada Allah. Ini kalau ibu tahu. Hah? Ya Allah, walaupun ampulah disakiti di tetanggamu, ya Allah, ampun maafkan, tolong ampuni dosanya ya Allah, gitu ya. Kan itu yang menyebabkan seorang anak muda masuk surga itu kan. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk ahli surga. Orang mencari asa doa ke pintu itu ya bisa itu aja. Bisa itu aja. Itu aja anaknya yang masuk. Penasaran kan? Jadi ibadahnya besok-besok. Saya tidak boleh mengalahkan Umar, mengalahkan Abu Bakar, Utsman, ini kan? Lalu ditanya, cari besok-besok apa kehebatannya? Kalau itu dia mengucapkan, ya Allah, jika ada orang bersalah kepada aku satu hari ini, aku maafkan kesalahannya. Luar biasa. Kalau dakwah kalau apa tak kata? Bakok padi nak kecek sanu tadi. Yalah. Itu hubungannya ayat itu. Jadi maafkan, minta ampunkan untuk mereka. Nanti diperdalam lah ibu-ibu ya. Kita kembali kepada kajian tadi. Jadi surat As-Saff itu ya kan adalah bentuk ya kepatuhan. Maka itu kemenangan itu ada hubungannya ya. Kenapa kepatuhan di awal itu nanti ujungnya adalah ada kemenangan. Malah ada yang akan tampil nanti hawariyina. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ya kan? Kan itu nanti itu. Jadilah kamu pejuang-pejuang agama Allah. Gitu ya. Oke. Itu konsepnya. Kemudian alam bertasbih. Nah, ini tambahan ayatnya. Kalau yang sudah ada di dalam apa ini nanti saya grup berarti sudah terkirim semuanya. Tidak bisa dilihat. Ya kan? Tusabbihu lahu lahus samawati was-sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7, bumi yang 7 lapis semuanya ada dalam bertasbih kepada Allah. Itu tunjukkan semuanya bertasbih kepada Allah. Ya kan? Cuman bedanya ibu-ibu, makna alam bertasbih dengan manusia bertasbih, malaikat bertasbih, itu ada sedikit beda. Kalau kita diajar kalimat tasbih, subhanallah, sholat itu pun dianggap bertasbih. Ya kan? Bagian dari tasbih. Nah, di sini bedanya. Bertasbih kita tidak punya ilmu untuk mendengar bagaimana bumi bertasbih, angin bertasbih, ya kan? Tapi setiap sayap burung yang terbang itu setiap gerakan itu bertasbih. Coba lihat bumi sebesar ini bagaimana dia bertasbih. Tenang itulah ketasbihannya. Coba bayangkan ibu-ibu, kok ada setiap hari 10 skala Richter nyoba bagoyang-goyang gitu, tapi apa gitu. Nah, kadang le 6 skala saja ame pun ditinggal orang. Ya nak, jadi kalau sedang di toko ame itu tiba gempa. Kayak lari saja. Ya kan? Panangnya itulah bertasbih. Laut bertasbih. Coba bayangkan kalau ombaknya 20 meter setiap hari. Baca roh dapat ibu badah, makan badah, baca. Tidak usah kadang-kadang dulu. Ya kan? Bertasbih kepada Allah. Maka itu kalau ibu datang ke Tepi Lawi, tapi orang Padang jarang ke Tepi Lawi. Tidak? Hah? Lain juga. Nah, nampak ada orang bukit tinggi, nyokaja ke Padang Tepi Lawi. Orang Padang nyokaja bukit tinggi, celik jam gadang. Jadi tanaman yang sehat dah tahu lah. Orang Bukit Tinggi dah, jadi cari jam gadang tu. Nyoba ke Padang. Orang Padang, tu tandanya hidup ko sering bosan bu. Lawi sih cari tadi, bosan lah. Cari jam gadang saya tarik, bosan lah gitu ya. Tapi ketika
kita melihat bagaimana laut, ya kan? Saya selalu ceramah ke Mentawai semenjak tahun 2010, lah berkali-kali ke situ, ya kan? Malam pernah tengah malam berangkat jo kapal kayu dulu kami pertama sekali itu Cimasin namanya, ada sumber tamanan tinggi lo mbak pada kapal itu. Balik ke tepi dia tu. Itu lapi di diang itu, ya kan? Itu bentuknya. Kalau Allah tidak tundukkanlah laut itu, ya kan, akan sulit, ya kan, untuk mendapatkan kita apa yang ada. Itu bentuk tasbihnya. Allah tundukkan laut itu untuk manusia. Allah tundukkan bumi ini untuk manusia. Itu yang disebut bertasbih. Tidak pernah bantahnya dulu. Kalau mencari parangai awak manusia kini, kok di padian saya di Allah ke bumi lah merasa ya. Makanya ada iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malah. Kok bumi mendiri koko. Nantilah tuh ini terjadi. Jadi ini bertasbih. Gunung bertasbih. Dia bergerak. Alam ini bertasbih. Ya, hutan-hutan bertasbih. Semuanya bertasbih. Setiap gugur itu sudah diperhitungkan semuanya oleh Allah. Ya kan? Nah, kemudian hewan-hewan bertasbih. Semuanya. Ya kan? Ini bermacam-macam bentuknya hewan. Mulai gadang sampai dan katik-ketik. Semuanya bertasbih. Malah ada dalam Al-Quran disebut berapa macam hewan. Assalamualaikum. Jadi hewan-hewan bertasbih, ya kan? Semuanya. Ada semut dalam Al-Quran? Ada. Lebah? Ada. Sapi ada juga? Ada. Laba-laba? Ada. Unta? Ada disebut. Burung? Ada disebut semuanya. Nah, bedanya itu, ya kan, antara kita, kalau kita bisa diberi pilihan, yang mau bertasbih tasbih lah, yang enggak, yang mau sholat sholat lah, yang enggak, gitu kan. Cuma nanti di akhirat diberi imbalan. Kalau alam ini enggak ada pilihan, enggak ada pilihan. Kalau Allah sudah katakan tasbih, kalau bilang bergerak, gerak dia. Itu bedanya. Kalau kita diberi kebebasan. Jadi ketika manusia itu memilih apa yang dia inginkan, tentu dia pula yang menanggung resikonya. Itu aja tuh. Ya kan? Jadi ketika dia sudah memilih tidak beriman, ya itulah resiko dia. Ya kan? Ketika dia memilih tidak mau patuh, itulah resiko dia. Ya kan? Nah, itu. Jadi kalau begitu bagi kita ayat ini adalah alam saja bertasbih. Lalu bagaimana dengan kita? Baik, kita buka tanya jawab lagi. Silakan. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemarin belum disampaikan macam-macam qada, takdir. Ada yang sifatnya keputusan Allah itu azali, dulu jauh sebelum bumi diciptakan. Ada ya? Pamannya lihat di dalam Al-Quran, ya kan? Surat yang ke-57. Surat apa itu? Yang ke-57 Al-Hadid, ya. Oke, di sini.
Jadi kalau ada yang terjadi kepada kita, disinilah ayatnya yang paling. Ayat 20. Bentar saya. 22. Ini tambahan ayat kita. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Apa saja yang menimpa di bumi, bencana itu ada dua. Ada yang sifatnya yang sampai kepada kita yang buruk, ada yang sampai kepada kita yang baik. Yang baik itu ujian juga, yang buruk ujian juga. Itu tidak akan sampai kepada kita kecuali sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan bumi itu. Jadi sudah ada ketentuan untuk kita itu. Ada bumi kau lah ada ketentuan Allah. Sama macam orang Minang, walaupun pancing dan dibantuan, tapi ikan di laut dan diadang dalam kapalnya itu tidak pancing tu dong. Ikan di situlah. Itu kan sama lo lagi nak insinyur. Iku bangunan kau lu nado lah. Tapi gambarnya lah dibuat tu oleh insinyurnya. Ya kan? Lado dia. Ya kan? Nah, itu. Itu takdir umum namanya. Secara umum begitu. Lalu nanti akan ada takdir yang sifatnya ketika kita lahir, ketika dalam kandungan. Nah, ditentukan di situ. Jodoh, rezeki, apalagi ajal, baik buruk yang kita kerjakan, kan itu yang diberitahu oleh Nabi. Nah, baru diambil perjanjian awak di situ. Ya kan? Nah, di situ berarti seumur hidup awak ditentukan di situ. Apa mungkin tuh yang di atas tadi yang secara umum ke bumi diri kita? Kan di sini kan adanya wala fi anfusikum, kan itu kata itu. Baik di bumi ataupun yang menimpa dirimu. Kalau bumi ya longsor, banjir, apalah segala macam, kebakaran, ya kan? Kalau pada diri kita ya kecelakaan, apa segala macam kan, itu jauh hari. Sekarang dari lahir, dari rahim kita. Nah, ditentukan tuh bak kehidupan awak. Yang ketiga, itu ditentukan setahun. Nah, jadi 1 tahun itu ditentukan. Bila itu, itulah malam qadar. Maka qadar itu artinya ketentuan. Ya, diputuskan di situ nasib kita 1 tahun ke depan. Nah, kemarin ada sempit itu karena malaikat turun. Jadi kalau istilahnya Quraisy Shihab itu seperti di halaman rumah itu ibu pasang kereke di halaman rumah tuh. Suatu dipasang lokasi sudah tuh. Ya kan? Padek lah tuh. Model itulah padeknya tuh. Tidak ada lagi tampik di bumi kecuali lah diisi oleh malaikat sadoi. Itu makanya dikatakan malam qadar itu sangat sempit bumi ini. Yang ada di bumi saja malaikat tetap berada di bumi. Kini yang di langit itu turun sadonya. Jom malaikat Jibril pun turun. Iya kan? Nah, itulah tuh. Jadi penuh sesak. Bumi ini penuh sesak. Iya kan? Nah, di awal lama saya menerjemahkan. Oh, dingin, sedingin-dingin hari. Sampai baku aja, itu kulkas tuh. Atau tumbuh-tumbuhanku tunduk. Nyobeklah ceritanya, sampai ambil air ke sungai. Nyolataan sorbannya di situ sangkui. Nah, itu beko sudah bawa dua. Malah tiba di puncak. Jadi tadi nyampai ke sungai itu bah. Tidak ada pohon kayu itu. Itu kadang cerita lama-lama cerita.
Jadi ketundukan di situ. Itu takdir yang berapa tadi tuh? Yang ketiga ya, 100 tahun. Yang keempat itu yaum. Fisya'nin. Allah tuh sibuk setiap hari. Jadi nasib kita sehari kau ditentukan. Milu tuh. Tadi pagi. Jadi sehari kau baan nasib awak ditentukan tadi pagi. Ketika waktu fajar. Makanya malaikat di situ kan berpindah tuh. Ya kan? Salat fajar itu disaksikan. Bisa salat subuh. Jadi pagi itu nasib awak satu hari itu ditentukan. Kok dapet kan ada doa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan taiban wa amalan mutakabbala. Hafal doa itu? Belum. Nanti saya kirim di grup. Ya, yang belum hafal, ya hafal. Itu setiap pagi, Pak. Setiap subuh. Kenapa? Karena 3 itu pasti kita dapatkan satu hari itu. 1, ilmu. Yang kedua, rezeki. Dan ketiga, beramal, berbuat. Apa supaya dapat ilmu ko yang ilmu nama manfaat dan tidak manfaat tidak usah. Kok tiba seorang mantan, Bu, suami kawan yang boleh sebelah tu, Bu, 3 malam tidak pulang. Tu halo guna pengetahuan tu di awak gitu. Tidak urusan awak, ini ilmu kan, pengetahuan kan. Anda dulu ada awak lah, hal seperti itu tu percaya salah. Mohon maaf ya Bu, ambolah putu ya buang dia nyamuk umpamanya kan. Tidak ada dengan gosip-gosip gitu ya. Itu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Rezeki itu nanti ada yang halal, ada yang tidak halal. Kita minta diberi rezeki yang halal. Biarlah banyak Bu, tidak ada. Biarlah banyak asal halal. Setuju kan? Itu. Sudahlah seketek tidak lo halal. Itulah parah itu, ya kan? Yang ketiga apa? Amal diterima. Jadi pasti ada karajo. Satu hari itu ada saya karajo. Ada karajo. Itu menjadi amal di sisi Allah. Jadi sampai tingkat itu. Cuman qadhah itu ada yang bisa dirubah, ada yang indah. Kalau miskin itu termasuk takdir apa tidak? Tidak. Karena awak disuruh oleh Allah mau usaha. Ya kan? Bodoh itu masuk takdir enggak? Nyulah ditakdir bodoh enggak ada dah. Yalah ada orang. Ya kan? Rajin beraja kan? Kan pangkal pandai. Berarti harus beraja. Mungkin dia enggak tahu sisi ini, tapi sisi yang ini dia punya keahlian masing-masing orang ini. Itu bisa dirubah itu. Yang enggak bisa dirubah itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini dulu dilahirkan dari ibu. Jadi berubah ibu-ibu ini. Ibu yang mana? Itulah takdir Allah. Ibu yang kini itulah ketentuan Allah kawan. Baiklah kamu merubahnya tuh. Atau ada yang ngirim surat ke dulu enggak? Ya Allah, ambo kalau diciptakan ke bumi kau ibu muahan. Ada enggak? Terima saja. Itulah wak melayan kini kok. Mau anak tuh laki-laki atau padusi, itu ketentuan Allah. Lampe kali WSG Bu, padusi je. Tiba lagi laki-laki. Iya kan? Tidak bisa. Itu bagian dari yang tidak bisa kita usahakan. Itu ketentuan Allah di situ. Jadi dari mana kita lahir ibu kita, apakah kita jenis kelaminnya lahirnya laki-laki atau perempuan, ya itulah ketentuan Allah. Ya kan? Ini laki-laki, kok padusi gitu. Nah itu bentuk. Ya. Nah jadi kalau begitu kemenangan tadi itu kan harus diusahakan, kan disuruh. Ya kan? Disuruh untuk berusaha gitu. Supaya kemenangan itu muncul gitu. Ya kan? Nah kalau laba usaho fa iza azamta fatawakal ala Allah. Kalaupun tidak menang berarti itu adalah ujian dari Allah. Baik, contoh. Buya Fendi. Buya masuk Buya. Di lantai 2. Hah?
belakang. Oke, baik. Yang lain ada? Ya Bu, Ibu dulu. Silakan Bu. Ya. Kadang kita dulu, tapi di hati tergurih-gurihnya tak bisa. Gimana cara menatap? Iya betul. Agar bisa memaafkan. Oke. Itu menyakitkan sekali. Baik. Alhamdulillah Buya kita sudah hadir. Sonta Buya. Nandak selesai dia bawa ke Buya semuanya selesai. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Malahan ketakwaan itu dikaitkan dengan memaafkan. 130. Coba lihat surat Ali Imran juga, ya. Maka ini diminta kita untuk melakukan ini. Ada yang perlu secara kasat mata. Di sini coba lihat. 1 wal kazimi, ya. Wal kaziminal ghaiz. Itu 1 konsep. Ya. 134 Ali Imran. Ini data saya tayangkan. Ya. Oh, tahan, kendalikan emosi. Nah, itu dia. Itu pertama. Sial, lo ndak keberang buat cibian ya, Pak. Awak diinjak-injaknya lagu diri, Pak. Jatuh martabak awak di jemaah. Awak dak bali martabak ke, maka jatuh martabak. Ya nak. Ada punya martabak. Kan itu digoyangnya oleh setan kan. Wal kaziminal ghaiz. Jadi sebelum kita memaafkan itu memang tahan emosi. Nah, baru bisa. Kok enggak 5 alif, Bu? 5 alif panjangnya. Dia. Gitu ha. Iya ya? Hah? Balas banah juga kan. Di dalam lo lahirlah lagunya kan, sakitnya di sini, sakitnya di sini. Ya, itu. Memang berat tuh. Iya kan? Nah, 1 sekurang-kurangnya di tip X aja dulu. Di tip X. Di rese-rese, di terawang-terawang nampak juga ngasal-ngasal itu ya. Asal berserobok aja nyo. Takana yuk gitu ya. Itu namanya maafnya sampai di tip X saja baru. Kalau nanti sudah sampai kepada buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Pas salah tulis, krimo keretenya, buang. Buka lembaran baru. Memang bisa seperti itu, Ustaz. Hah? Oke, terakhir ini, sebelum kita serahkan waktu kita ke Buya, surat Fusilat coba lihat. Ya. Surat Fusilat. Oke. Fusilat ayat berapa? Surat berapa itu? 41. Ini konsepnya dulu, ya. Nanti sambil jalan kita praktekkan. Oke. Coba 30. Fusilat. Nah, ini. 34-nya. Apa ayat itu? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu yang luar biasa itu. Pertama kata Allah ndak samo nan elok nan buruk tu ndak samo. Nyo mencibi awak tersenyum tu ndak samo. Ya. Kata-katanya kasar ke awak lembut kayaknya. Tu ndak samo tu. Nyo sampili awak bahagia, ndak samo. Kalau nyo sampili awak ndak bahagia,
Tu sama-sama sampili. Ambo yo ndak kamagi orang sampili dah. Nah ndak magi tu sampili namanya. Berarti nyo sampili ambo. Tu sama je. Akhirnya Allah lagi cian ndak sama. Jadi nan buruk nan elok pun ndak sama. Di mana tak ndak samanya, nan elok membawa dakik je Allah, nan buruk membawa jauh. Jadi kalau ada orang buruk kawak, nyo jauh dari Allah, kalau awak balik je buruk, sama aja awak kata Allah. Itulah tak ndak samanya. Itu ya, letak tak samanya di situ. Masalah orang tak tahu, bu, kau lah masam, kau lah basi, kau masih elok tahu. Maksud tak sama itu, nan elok membawa dakik kepada Allah, membawa ke surga. Nan buruk menjauh dari Allah, dakik ke neraka. Jadi kalau awak sama lo jenyo, berarti awak jauh dari Allah. Maka dari itu, itfa billati ya ahsan. Baliklah. Nan buruk tu balik nan elok. Hanya mencibir awak, tersenyum. Biasanya majibir muncul inyo, wajah inyo. Yo awak dipandang sabalah mata si ustaz. Sedang lay dua mata lay tak nampak dah. Berarti sapalah. Ya kan? Tak ada masalah gitu dah. Tak usah dilayani gitu. Ya, tapi balas kalau mau balas dengan kebaikan, gitu ya. Apa akibatnya? Kalau tadi inyo karya buruk awak buruk, inyo zalim ke awak zalim kinyo ndak berakhir tadi dah kan. Kan cerita awak tadi. Lah sampai jo anak pun ndak akan berakhir. Oh musuh mamana dulu macam. Nyo lanjutlah dia anak-anak kan. Tapi kalau kita balas yang keras dengan lembut, cacian dengan doa terbaik, fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Seolah-olah nanti antara engkau dengan musuh-musuhmu tadi, orang-orang yang menyakitimu itu, menjadi waliyum hamim. Menjadi teman yang setia. Semakin dakik, dulu ya baca kawak, tapi kawak kanawak itu luntur sehatinya gitu. Akhirnya menjadi sahabat. Cuma dia komplek awak kau ibu-ibu, satu orang saja bermusuh lawan orang tu lah lalu kelewat di muka rumahnya bedu, ndak kelewat jalan awak di situ. Ya kan? Orangnya ndak ada, tapi ayamnya tiba di beranda awak. Heboh jawab dia tu. Iko ndak ayam ndak orang sama separangai. Padahal orang punya ndak ada, tapi hati malah lonjak jantung dia. Itu ya. Itu dia konsepnya. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu baru ayat 1 surah As-Saff. Sesuai dengan kajian kita kemarin, berdalam-dalam cukup satu ayat ya. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.